Gelombang serangan Persib, tiang gawang jadi musuh tambahan. Tak butuh waktu lama bagi gelombang kedua serangan datang. Tom Hai, sang jenderal lini tengah, menemukan ruang. Ia menembak dengan presisi pada menit ke-11. Dug! Tiang gawang kembali menjadi penghalang. Boboto berteriak frustasi. Hai memegang kepala, mencoba menelan rasa kecewa. Semenit berselang, Hai mendapatkan peluang lagi. Kali ini lebih terbuka. Namun Kamai kembali jadi momok. Dengan refleks cepat, ia menepis bola dan memaksa hanya menghasilkan sepak pojok. 2 peluang emas dalam 2 menit, hilang percuma. Persib terus menekan. Luciano Guaicochea mencoba menembak dari luar kotak penalti. Bola melaju kencang, terukur. Dug! Tiang lagi. Yah, tiang gawang sekali lagi menolak mimpi Persib. Suasana yang tadinya penuh semangat berubah menjadi campuran antara gelisah, marah, dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin 3 peluang matang gagal menjadi gol hanya karena beberapa sentimeter? Lalu, peluang paling jelas datang dari Ramon. Sebuah sundulan keras menyambar umpan silang yang melengkung indah. Namun lagi-lagi, Kaman, si tembok Bangkok United, menepis bola yang seharusnya berbuah gol tersebut. Bola keluar tipis dan hanya menghasilkan sepak pojok. 4 kali upaya Persib, 4 kali pula Kamai menjadi penghalang. Malam itu, ia seperti sedang bermain di level tak tersentuh, tenang, tajam, dan seolah tak bisa dikalahkan. Bangkok United balik menekan. GBLA terdiam sejenak. Meski didominasi sepanjang babak pertama, Bangkok United bukannya tanpa perlawanan. Secara perlahan, mereka merangkak keluar dari tekanan dan mendapatkan momentum. Momen paling mengejutkan terjadi ketika Seya Kunori mendapatkan bola panjang dan melakukan lob. Bola melambung, terlalu tinggi, dan sedikit melewati mistar. Napas ribuan orang kembali berhembus. Ada yang berpegangan tangan, ada yang memukul dada, ada yang menunduk sambil mengucap syukur. Persib baru saja lolos dari bahaya besar. Malam itu, langit Bandung seperti ikut bergetar. Awan perlahan bergerak membuka jalur bagi cahaya bulan yang menyorot lembut ke arah Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Seolah semesta sedang memberi tanda, inilah malamnya. Malam yang kelak disebut banyak orang sebagai salah satu malam paling emosional dalam perjalanan Persib Bandung di panggung Asia. Di tribun-tribun biru yang melingkar seperti ombak raksasa, puluhan ribu bobotoh duduk dengan detak jantung yang tidak beraturan. Mereka telah datang bukan sekedar sebagai penonton, tetapi sebagai saksi sejarah. Sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar 90 menit pertandingan. Suara doa, teriakan, yel-yel, dan degup harapan menyatu menjadi satu atmosfer yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Dan ketika peluit pertama dibunyikan, seluruh stadion tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam pembuktian, malam penuh syukur, malam yang menegaskan bahwa Persib bukan hanya klub, tetapi sebuah perjalanan panjang dengan luka, harapan, tawa, kesedihan dan kebangkitan yang kini berdiri di ambang babak 16 besar ACL2. Menit-menit awal yang mengguncang. Belum genap 4 menit pertandingan berjalan, drama langsung meletup. William Barros yang menusuk ke kotak penalti dijatuhkan oleh bek Bangkok United, Filipe Maya. Stadion bergemuruh, wasit menunjuk titik putih. Boboto bersorak, sebagian menutup mata, sebagian berdiri sambil merapal doa. Barros maju. Hening, seluruh GBLA seperti menahan nafas. Ia menendang, keras, mengarah ke sisi kanan. Tetapi, takdir berkata lain. Patiwat Kamai, kiper yang malam itu bermain seakan dilumuri ketenahan es, membaca arah bola. Ia menepisnya. Bola membentur tiang, memantul liar, sempat berpindah arah, tetapi tetap enggan melintasi garis gawang. Ribuan tangan yang tadi terangkat, kini jatuh lemas. Ada desah kecewa, ada gumaman tak percaya, namun semua masih berdiri, masih berharap. Karena malam ini, harapan tidak boleh padam. Injury time. Gol yang mengguncang langit Bandung. Dan kemudian, datanglah momen yang akan dikenang dalam waktu lama. Momen yang menghapus seluruh frustasi. Momen yang membuat seluruh stadion berdiri dalam satu hentakan energi besar. Waktu tambahan babak pertama memasuki menit-menit terakhir. Berginyo, dengan gerak halusnya, menguasai bola di sisi kalam. Ia menatap ke kotak penalti, melihat Ramon bergerak sedikit menjauh dari penjaganya. Umpan silang dilepaskan. Bola melintasi udara seperti ditarik magnet menuju ke para pemain bertinggi menjulang itu. Ramon melompat. Krak! Sundulan keras itu tak bisa dibendung.
Bola melesat bagai peluru tepat ke sudut gawang yang selama 45 menit dijaga terlalu sempurna oleh Khamai. Untuk pertama kalinya malam itu, sang kiper tidak berkutik. Ia hanya melihat bola masuk, bersarang di jalannya. Stadion meledak. Jeritan bahagia, air mata haru, suara drum, flare biru, semuanya pecah menjadi satu simfoni kebahagiaan yang jarang terjadi bahkan untuk ukuran sepak bola Indonesia. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Persib. Dan itulah skor yang dibawa hingga turun minum. Bukan sekedar keunggulan, tetapi keunggulan yang melegakan karena begitu banyak peluang yang sebelumnya hilang seperti dicuri oleh nasib. Babak kedua. Khamai masih jadi pahlawan Bangkok. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan tidak menurun sedikit pun. Bangkok United mencoba keluar dan menekan lebih berani, tetapi Persib tetap mendominasi kreativitas permainan. Namun ada satu masalah, kiper Bangkok itu masih dalam mode dewa. Ramon kembali punya peluang emas, tendangannya keras, lurus dan sangat sulit ditebak. Tetapi Khamai melompat ke sisi kiri dan menepisnya. Tak lama kemudian, William Barros mendapatkan peluang melalui sepakan terukur. Bola meluncur deras, tetapi lagi-lagi, pria yang sama dengan ketenangan yang sama, kembali menggagalkan peluang. Di titik ini, bahkan Bobotoh pun mulai meneriakkan nama Khamai, bukan sebagai pujian, tetapi sebagai bentuk keheranan dan rasa tidak habis pikir. Bagaimana seorang kiper bisa bermain se-ekstrim ini? Namun berkat keuletan pertahanan, tekanan non-stop dan manajemen permainan yang matang, Persib terus menjaga keunggulan. Detik terakhir, detak jam yang teramat lambat. Waktu berjalan seperti kura-kura, 5 menit terasa 50 menit. Setiap serangan Bangkok membuat jantung berhenti berdetak sejenak. Setiap clearance, setiap duel udara, setiap umpan ke belakang, semuanya mengandung risiko. Bobotoh tidak lagi hanya menjadi penonton. Mereka berdiri sepanjang sisa pertandingan, melambai-lambaikan tangan, meneriakkan mantra dukungan, mencoba mengirim energi terakhir kepada tim kesayangan. Dan ketika papan tambahan menunjukkan beberapa menit injury time, seluruh stadion seakan masuk ke dunia lain. Dunia yang diisi rasa cemas, harapan, syukur, dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Bangkok mencoba menusuk, mengirim umpan-umpan panjang, tetapi Persib merapatkan barisan, bertahan dengan sepenuh jiwa. Satu tackle bersih disambut tepuk tangan, satu sapuan bola disambut sorakan lega, dan akhirnya, peluit panjang berbunyi. GBLA meledak, syukur, tangis, dan langkah menuju 16 besar. Detik itu juga, seluruh stadion berubah menjadi lautan emosi. Para pemain Persib saling berpelukan, beberapa mengenadah ke langit, beberapa meneteskan air mata. Bobotoh melompat-lompat dalam kebahagiaan, menyanyikan lagu kebanggaan klub dengan suara serak. Ini bukan hanya kemenangan 1-0, ini adalah kemenangan atas rasa ragu, kemenangan atas tekanan, kemenangan atas mental yang ditempa dari musim ke musim. Ini adalah momen di mana Persib mengukir namanya kembali di peta sepak bola Asia. Dengan kemenangan ini, Persib resmi memastikan diri melangkah ke babak 16 besar ACL2, sebuah pencapaian yang tidak hanya membanggakan Bandung, tetapi seluruh Indonesia. Dan di GBLA malam itu, rasa syukur bukan hanya terasa, rasa syukur memenuhi udara, mengalir dalam setiap nafas, setiap tepukan, setiap lagu yang dinyanyikan, setiap tangan yang terangkat ke langit. Malam itu, Bandung bersinar. Malam itu, Persib menuliskan sejarah. Malam itu, doa-doa dijawab, dan perjalanan menuju babak 16 besar pun resmi dimulai. Hasil akhir bisa dilihat di thumbnail video ini ya.